Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Abdillah, NPM 2335 dari kelas 6F Pemrograman Mobile. Di sini saya akan melanjutkan tugas yaitu membaca di sini langsung saja di bab 5, yaitu styling dan layout. Flexbox Mystery. Memahami peranan yoga layout engine dalam menerjemahkan aturan Flexbox ke UI native, menguasai konsep sumbu utama dan sumbu silang untuk tata letak elemen. Menerapkan teknik desain responsif menggunakan flex ratio, persentase, dan hooks dimensi layar. Menganalisis perbedaan performa dan struktur antara style sheet, IP, dan line stylist. Mengadopsi pendekatan utility virus modern menggunakan native wine untuk efisiensi. Yang pertama yaitu di Yoga Layout Engine, The Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke Renative sering kali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid, float, left, atau animasi CSS keyframes. Dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, Renative tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara natif. Disinilah peran pahlawan terlihat bernama Yoga. Semua mesin tata letak lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan sistem. Nah, iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang bersisi, baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya Yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun data letakmu sangat rumit dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digulir. Tanpa yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android dan iOS secara terpisah. Yang merupakan mimpi buat produktivitas, namun penting untuk dicatat bahwa yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lain seperti CSS Grid atau CSS Stable di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling fashion dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan termuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal atau barisan horizontal, dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak satu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin Yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan mesin browser lengkap yang gemuk. Karena Yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform. Tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali. Terkadang cara Android merender properti text line hack bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan font bawaan sistem operasi. Meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segalanya, sebagai developer kamu tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tabel sudah rapi di simulator iPhone, maka otomatis akan rapi di emulator Pixel. Juga melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tetapi 5% sisanya adalah tanggung jawabmu sebagai desainer UI. Selain Flexbox, juga menangani properti dimensi dasar seperti white, height, padding, margin dengan cara yang sedikit berbeda dari web. Direct nanti semua angka dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada px, m atau rem. Yang perlu kamu tulis angka 10 direct nanti diterjemahkan menjadi logical points atau density independent pixel. Ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar yang kepadatan pixel berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung pixel fisik layar urutan yang sangat padat. Juga dan sistem operasi yang akan mengurus
perskalaan tersebut untuk memahami bahwa lanjut yang kedua langsung ini flex direction and axis the compass of UI. Jantung dari penguasaan Facebook terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis dan cross axis. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan berbaris memanjatkan ke belakang atau berjajar ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti left direction. Jika kamu mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengaturnya ke kolom, sumber utama berjalan vertikal atas ke bawah. Silang selalu tegak lurus terhadap sumber utama. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumber ini adalah kunci. Karena properti penyelarasan lainnya bergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan tersebut sering menjebak pengembangan web yang beralih ke mobile adalah nilai default flex direction. Di dunia web, elemen secara alami berjajar ke samping atau menumpuk tergantung tipe elemennya. Tapi Flexbox web defaultnya adalah row. Di React Native, nilai defaultnya adalah kolom. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah. Jadi, jika kamu membuat view dan memastikan tiga teks di dalamnya tanpa shading apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flex direction, kolom secara eksplisit, karena itu adalah sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan property justify content. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antara elemen dan dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di dalam flexstar, berkumpul di tengah center, atau tersebar merata dengan jarak yang sama space between. Jika flex direction adalah kolom, maka justify content center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content itu untuk di kiri kanan di mobile. Makanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Di sisi lain ini, untuk mengatur posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti alih item. Untuk mengatur bagaimana elemen berperilaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utamanya. Jika sumbu utama adalah vertikal, maka alih items mengurus posisi horizontal. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah alih items center yang akan membuat elemenmu berada persis di tengah jalur lintasannya. Kombinasi maut, justify content, center, dan alias items. Center adalah mantra suci untuk membuat elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Selain itu adalah properti alias self yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan alias items memiliki induknya. Misalnya untuk memerintahkan semua anak untuk rata kiri flick start, tapi ada satu anak bandel yang ingin berada di kanan sendiri. Anak itu bisa diberi alih self, flex self. Fleksibilitas ini mungkin kita membuat kata letak yang kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Juga kita harus mengenal flashword yang mengizinkan elemen untuk tempah ke baris atau kolom berikutnya jika ruang sudah tidak cukup. Sangat berguna untuk membuat tampilan grid galeri foto. Menguasai flashword di Renets bukan tentang menghafal semua properti, melainkan melatih intuisi spasial. Oke, yang ketiga itu responsive dimensions. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar berbeda. Mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Encoding di mana di pixel seperti menu Squid 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tetapi akan terlihat lebar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita untuk mencapai fluiditas ini adalah property flex yang menerima nilai angka. Property flex bekerja berdasarkan sistem pengembangan jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex satu pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada ruang komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex satu, mereka akan membagi ruang sama rata 50/50. Jika satu komponen diberi flex 2 dan yang lain flex satu, maka total ruang dibagi tiga bagian. Komponen pertama mendapat 2/3 bagian dan yang kedua mendapat 1/3 bagian. Konsep rasio ini sangat powerful karena tidak peduli berapa pixel sebenarnya tinggi layar tersebut.
Kita hanya peduli pada proporsi pembagiannya. Ini menjamin data letak kita selalu proporsional. Tidak peduli apakah aplikasi dibuka di HP kecil atau tablet. Selain rasio flex, kita juga bisa menggunakan persentase seperti WIT 50%. Ini memberitahu di mana untuk mengambil setengah dari lebar bentuknya. Perlu diingat bahwa persentase selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsungnya. Jika wadah induknya tidak memiliki ukuran yang jelas, misalnya tinggi menyesuaikan konten, maka presentasi pada anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali kombinasi antara flex satu untuk dan ukuran tetap untuk elemen tertentu adalah pola yang paling umum digunakan header tetap diam. Sementara konten tubuh aplikasi menyesuaikan sisa layar. Namun ada kalanya kita benar-benar butuh tahu ukuran aktual layar, misalnya untuk membuat elemen yang ukurannya persis tengah layar, kurangin margin tertentu. Untuk ini, React Native menyediakan IP dimension, tapi cara yang lebih modern dan disarankan adalah menggunakan hooks use Windows dimension. Keunggulan hook ini dibandingkan IP dimension get biasa adalah ya secara otomatis memperbarui nilai jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat penggunaan memutar HP tak dari potret landscape atau pada perangkat lipat saat layar direntangkan. Hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat ini. Strategi ini adalah yang pengguna aspek ratio. Tergantung kita mengambil gambar yang rasio lebarnya tinggi, tetap terjaga tidak peduli berapa lebar layarnya. Dengan properti aspek rasio 16:9, kita cukup menentukan lebarnya misal width 100%. Dan juga secara otomatis akan menghitung tingginya angka rasionya pas. Ini mencegah gambar menjadi gepeng atau terdistorsi tanpa seperti ini kita harus menghitung tinggi secara manual menggunakan rumus matematika setiap kali lebar berubah. Yang tentu saja merekam dan rawan bug. Desain responsif di mobile juga berarti mengetahui batas kapan harus mengubah data letak sepenuhnya. Oke, page yang dapat di Windows Dimension. Jika lebar layar lebih dari besar dari 768 pixel, maka render layout 2 kolom jika kurang render 1 kolom. Lanjut yang keempat, the stylist sheet, IP double print system. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di dalam properti komponen, Renatif menyediakan mekanisme yang lebih struktur dan berkinerja tinggi bernama stylist sheet IP. Menulis gaya secara inline seperti view, style, background color, red, padding 20 memang cepat dan praktis untuk eksperimen. Tapi jika kita dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen di-render ulang, objek gaya inline tersebut dibuat ulang di memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori, membuat ribuan objek gaya baru setiap detik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro. Stylesheet create adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat, dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep kelas CSS di web. Kode menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya, seperti container, header text, atau primary button yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Salah satu fitur hebat dari sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array sintaks. Properti style bisa menerima array objek gaya, seperti stylist, space button, stylist active button. Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gaya di kirinya. Ini memungkinkan kita membuat sistem gaya yang bersifat pewarisan atau cascading secara manual. Kita bisa punya gaya dasar tombol, lalu menumpukannya dengan gaya variasi warna tertentu, dan terakhir menumpuknya lagi dengan gaya spesifik untuk kondisi tertentu. Teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis, namun tetap terorganisir. Meskipun stylesheet memindahkan gaya keluar dari komponen, gaya tersebut tetap berada di dalam file JavaScript yang sama.
Ini berbeda dengan filosofi React Native adalah bahwa komponen dan gayanya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jika kamu menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut. Menyimpan keduanya dalam satu file memudahkan maintenance karena kamu tidak perlu berburu kode CSS mati di file terpisah yang tidak lagi digunakan. Namun, style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline stylist, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi, interpolasi, atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, kita bisa mencampurkan keduanya menggunakan style sheet untuk struktur pada dasar yang statis dan inline stylist untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Penting juga untuk memahami bahwa style sheet ini di React Native tidak mendukung pseudo classes seperti over atau aktif yang ada di CSS Web. Logika interaksi seperti ubah warna saat ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika dan state. Bukan lewat style sheet. Ini kembali menegaskan bahwa styling direct native adalah fungsi dari state aplikasi, bukan sekedar deklarasi statis. Dengan memahami batasan dan kekuatan style sheet AP, kita bisa menulis kode UI yang tidak hanya cantik, tapi juga rapi, terstruktur, dan mudah dirawat oleh tim dalam jangka panjang. Lanjut yang kelima, yaitu modern styling approach the Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama Tailwind CSS. Dan angin segar ini akhirnya berembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan yang tradisional menggunakan style sheet seringkali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok JS dan blok JS Stylist hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti kontainer wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini Direct Native adalah Native Fine. Sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen native. Native Fine memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility classes di dalam property class name seperti view class name, flex 1, bg, weight, items, center, justify, center. Dengan sekilas pandang, kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang berlatih putih dan memposisikan isinya dengan di tengah. Tidak ada lagi lompat-lompat ke bawah file, tidak ada lagi kebingungan mencari nama variabel kayak kecepatan pengembangan meningkatkan gratis karena kita bisa memulai UI tanpa meninggalkan konteks. Hmm, Cara kerja Native Files sangat cerdas yang menggunakan variable plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi. Bukan saat aplikasi berjalan, yang mengubah string bgwhite pet 4 menjadi objek style sheet create gratis yang sangat valid di balik layar. Ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulisan ala CSS. Tetapi dengan performa tinggi ala native style sheet, tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi ini solusi yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Ya. Kode lebih mudah ditulis, tapi hasilnya akhirnya tetap optimal. Keunggulan lain dari pendekatan ini adalah konsistensi desain sistem. Tailwind bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Alih-alih menebak-nebak apakah margin ini 12 pixel, 18 pixel, atau 20 pixel. Kita menggunakan skala standar M5. Ini mencegah penggunaan margin lambar atau angka acak yang bertebaran di seluruh kode. Membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Jika kamu ingin mengubah tema warna utama aplikasi, kamu cukup mengubah konfigurasi di Tailwind atau config.js. Dan perubahan itu akan merambat ke seluruh aplikasi secara instan. Tentu saja pendekatan ini memiliki kritik tersendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau penuh sesak dengan string kelas yang panjang. Membaca baris kode yang berisi 15 nama kelas bisa jadi membingungkan bagi sebagian orang.
Selain itu, fitur seperti penyembunyian kelas di editor adalah ekstraksi komponen bisa membantu mencegah kerapian kode. Notifine juga mendukung fitur-fitur canggih seperti dark mode, otomatis, dan gaya responsif platform. Misal iOS MT4, Android MT2, yang jauh lebih ringkas daripada melalui logika platform iOS secara manual. Sebagai generasi pengembangan baru, sangat disarankan untuk setidaknya mencoba dan memahami paradigma utility versi ini. Industri bergerak cepat ke arah alat yang meningkatkan efisiensi. Native bukan sekedar tren, tapi responsif terhadap kebutuhan akan pengembangan UI yang lebih cepat dan terstandarisasi. Di buku ini kita akan memperkenalkan kedua cara. Cara klasik, style sheet untuk pemahaman fundamental dan cara modern natif untuk proyek-proyek praktikum agar kalian bisa membangun aplikasi secara cepat. Ya. Yang keenam yaitu integrasi keislaman, the art of pelajaran. Dalam bab 5 kita belajar keras tentang flexbox dan saling memastikan eh oke. Yang pertama flexbox dan konsep keadilan. Inti dari flexbox adalah menempatkan halaman UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi tampilan menjadi kerentakan dalam pandangan dunia Islam, definisi adil adalah wadu syafi'i. Mahalahi. Lawan lawan dari adil adalah zalim. Saat kita menggunakan flexbox untuk meletakkan komponen agar seimbang dan profesional. Yang kedua ini responsivitas dan sifat murunah. Kita belajar membuat tampilan yang responsif. Aplikasi harus tetap bagus baik di layar HP kecil maupun tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku, ia harus bisa beradaptasi dengan wadahnya. Islam adalah agama yang salih li qouli zaman wa makan. Syariat Islam memiliki sifat murunah. Prinsip akidah tetap kokoh, namun penerapan fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman dan budaya. Yang ketiga itu styling dan konsep al-jamal. Mengapa kita repot-repot menggunakan stylus sheet untuk mewarnai tombol dan mengatur spacing karena fungsionalitas saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan. Desain termuka menggunakan UI yang bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah bagian ihsan. Yang ke enam yaitu rangkuman Diego Layout Engine. React Native tidak menggunakan mesin CSS browser. Penerjemahan universal menggunakan mesin bernama Yoga. Oke, ini jelas tidak ada PSM atau RAM. Angka 10 terjemahkan cerdas oleh Yoga menjadi poin logis. Oke, kedua ini flag direction dan access. Kunci Flexbox adalah memahami sumbu access. Default column berbeda dengan web. Itu oke, main CVS cross, sumbu, utama, simbasi. Tiga, sponsor dimension, penuh dengan berpixel, 300 curve ratio untuk makan semua sisa ruang yang tersedia. Jika ada ruang komponen yang dengan flex, itu jika bagi ruang. Oke, fluidity. Ini memastikan aplikasi terlihat bagus baik di HP kecil maupun tablet raksasa tanpa perlu menghitung pixel manual. Stylesheet AP, cara standar menulis gaya. Membuat definisi gaya sekali tadi. Oke, array syntax kayak bisa ditumpuk. Stylesheet base oke di mana? Oke, kelima define pendekatan modern menggunakan timing CSS. Utility first menggunakan langsung ke CSS6 Bang Red 500 P4 cepat coding 30 baik antar kode UI dan definisi lifestyle di bawah. Oke, lanjut yang ketujuh, evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Kesalahan sumbu flexbox dan prinsip
Hmm, Sofa ingin membuat tampilan kartu profil di mana foto berada di kiri dan teks nama berada di kanan. Namun ia lupa bahwa default alternatif adalah kolom. Akibatnya foto dan teks bertumpuk vertikal, bukan menyamping. Ia mencoba memperbaiki dengan justify content setter, tapi tampilnya malah semakin aneh di layar dengan layar secara vertikal. Pertanyaannya yaitu yang terjadi pada kasus di atas. Jelaskan apa berarti apa yang harusnya diubah untuk memperbaiki arah aliran flow elemen. Hubungan kasus salah penempatan ini dengan konsep al dalam eksperimen definisikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengapa memahami orientasi sangat vital sebelum mengatur posisi? Contoh ini memahami penentang flex dan sih konsep adalah kata kunci flex direction default alternatif pada kolom harus diubah ke flex direction row agar menyamping. Main face cross axis justify content bekerja pada sumber utama jika ada jika arah salah perkataan pun salah menempatkan sesuatu pada tempat dan porosnya tempat oke kedua eh itu pertanyaannya itu eh ini ya, pertanyaannya oke kita jawab aja langsung. Itu masalahnya adalah di arah layout default rect native itu flag direction kolom di atas bawah. Itu supaya foto dia kiri dan di teks di kanan diubah jadi flag direction row. Nah, terus yang justify content tidak memperbaiki arah, hanya mengatur posisi arah yang sudah ada, makanya hasilnya jadi aneh. Hubungannya dengan al adalah seperti konsep keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini juga harus pakai properti yang tepat. Terus arah diatur oleh flag direction, bukan justify content. Nah, lanjut. Langsung yang soal kedua, evaluasi dengan dimensi code dan sifat merona. Sebuah aplikasi ketika sebuah menggunakan ukuran pixel mati seperti width 350 dan height 800. Aplikasi terlihat sempurna di HP developer. Namun saat diuji di tablet, aplikasi terlihat kecil di pojok kiri atas dengan banyak ruang kosong. Selama sebagian pengguna kecil. Evaluasi dari memang mengapa aplikasi ini dianggap buruk dengan pemahaman mobile modern dibandingkan syariat Islam. Memang seharusnya seorang mukmin yang biasanya bersikap saat menghadapi wadah yang beda. Mengukur pemahaman tentang responsif desain Flex 1 kan nilai kemampuan beradaptasi. Kunci ini Flex rasio menggunakan Flex 1 atau persentase sudah sesuai device fragmentation open layar HP sangat berkembang. Terus Corona Islam itu fleksibel dalam masalah teknis lokasi bisa menyesuaikan diri di mana saja tanpa pecah atau kehilangan fungsi. Misalnya yang ketiga itu analisis perform stylist dan larangan strof kontes maupun codation. Terus kalau yang view stylist dan color head padding. Kali ini diulang dalam sebuah list yang berisi 1000 item, list terasa berat dan lambat saat di scroll. Pertanyaannya itu mengapa stylist sheet jauh lebih efisien? Kaitkan efisiensi memori ini dengan konsep larangan israf. Apakah pantas kita memboroskan siklus CPU dan baterai penggunaannya karena kita malas menulis kode yang rapi. Tujuannya itu tentang optimasi performa rendering dan kesadaran akan tanggung jawab pengguna sumber daya. Kata kuncinya itu objection version inline inline stylist membuat objek baru di memori setiap kali yang komponen di render. Stylist mendaftarkan gaya sekali saja dengan ID statis. Israf, pengorisan sumber daya komputasi adalah bentuk ketidakpedulian, efisiensi adalah ibadah. Soal keempat, evaluasi estetika UI dan nilai ihsan. Sekarang developer pendapat yang penting fungsi jalan. Sebenarnya tidak masalah. Tombol kotak kaku dan warna tambahkan itu urusan belakangan. Akibatnya meskipun fiturnya canggih, pengguna memakai aplikasi tersebut karena tidak nyaman dipandang. Pertanyaannya yaitu pandangan fungsi dan estetika dalam konteks pengembangan produk yang kompetitif. Sangat pandangan tersebut dengan hadis akhlak itu indah dan mencintai keindahan. Mengapa sebagai estetika bukan sekedar kosmetik, melainkan dari ihsan dalam layanan pengguna. Tujuan penilaiannya itu mengukur pemahaman tentang
pentingnya UX, UI, apa sih desain dan internalisasi nilai desain dalam bekerja. Dalam kata kunci jawabannya itu user retention, aplikasi yang buruk berupa menurunkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. First impression, penggunaan nilai kualitas kode dari ketampilan warna. Bisa melakukan sesuatu tidak boleh asal jadi, keindahan visual adalah bentuk penghormatan kepada pengguna dan rasa syukur atas kemampuan berkarya. Soal kelima yaitu kreasi tata letak kompleks dan keteraturan. Skenario itu Anda meminta membuat tampilan kartu jadwal sholat. Komponen yang dibutuhkan yaitu pertama nama waktu subuh, kedua jam kanan, yang ketiga garis perisian bawahnya, empat non icon notifikasi di sebelah jam. Pertanyaannya, rancanglah struktur pohon komponen dan strategi flexbox untuk kasus ini. Tentukan di mana Anda menggunakan flex direction, flow, justify content, space background, dan air items center. Jelaskan bagaimana rencang menurut struktur ini melatih pola pikir nizam. Apa yang terjadi jika kita menempatkan komponen sembarangan tanpa struktur pengelompokan yang jelas? Tujuan penilaian ini yaitu mengukur kemampuan merancang solusi tata letak dan pemahaman tentang prinsip teknologis. Kunci jawaban yaitu struktur contohnya utama, view kiri dan teks nama, view kanan, teks jam plus icon lonceng. Space background digunakan pada konten utama untuk memisahkan si kiri dan kanan mentok ke ujung. Nizam, keraturan struktur menjamin hasil yang rapi, tanpa pengelompokan. Namun akan meletakkan dan sudah diatur posisinya. Oke, itu saja dari membaca dari bab 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.